istrinya digoda oleh setan. Nabi Adam ketika dihukum dilempar ke bumi tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan setan. Siapa yang disalahkan? Dirinya. Itulah salah satu pintu taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Itu sebetulnya ibrah pelajaran bagi kita. Untuk diterimanya taubat kita diawali ngaku dulu. Makanya rukun taubat itu yang pertama ngaku, kemudian menyesal sedih, kemudian yang ketiga tidak pernah mengulangi lagi, dan yang keempat tutup tambal dengan perbuatan baik yang lebih banyak. Nabi Yunus sama, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Lanjut, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya sudah berbuat zalim ya Allah. Tidak nyalahkan umatnya, tidak nyalahkan yang melempar di kapal, tidak, tapi saya yang salah. Makanya ketika kita berbuat dosa, langsung saja, bukan karena si A si B, tapi saya yang salah. Ya logikanya, misalnya ada orang salah gaul, yang disalahkan pergaulannya dirinya. Kenapa dia bergaul dengan orang-orang ini? Gitu kan. Baik ibu bapak sekalian, yang berikutnya adalah ini, nafsu mutmainnah. Satu adalah nafsu ammarah, cirinya yang terus memerintahkan kepada keburukan. Na'udzubillah, ketika melakukan keburukan itu bangga dengan keburukannya dan tidak ngaku keburukan itu salah dirinya, tapi salah yang lain. Itu nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu lumayan sudah mulai bangkit, menyesali, tetapi balik lagi. Kata orang Sunda, tobat sambal. Bapak kalau makan sambal Pak, ya lada, ya, suha. Berhenti dulu sejenak, tambah lagi ya. Itu adalah nafsu lawwamah. Sudah jelas menyesal, kenapa saya tidak tahajud ya? Ya Allah, padahal waktu yang tadi itu tidak akan ketemu lagi. Seumur hidup sampai kiamat tidak akan ketemu lagi ya. Waktu yang tadi itu, besoknya itu lagi, kok nggak tahajud lagi ya? Nah gitu, jadi lumayan sudah mulai sering menyesali dirinya ya. Tetapi kalau ingin naik tingkat, lanjutlah ke nafsu yang kita inginkan, yaitu mutmainnah, tenang. Nafsul mutmainnah itu yang paling sederhananya nikmat dalam taat. Bapak taat melakukan perintah Allah, kemudian dirasakan nikmat, itu adalah nafsul mutmainnah. Ibu bapak sampai sekarang menjaga kesucian, betul ya? Dari gadis, dari jejak, apalagi akhir zaman kayak ini, selesai tidak pernah mendekati perzinahan. Ketemulah dengan pasangan kita, menikah. Setelah menikah, maka itu adalah bagian dari nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena gejolak-gejolak syahwat sudah dilalui, tidak sempat, tidak mampir dalam perlakuan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bertemu dengan pasangan juga ada aturannya, ada wali, ada dua saksi, ada ijab qabul, ada mahar, kemudian bahagia keluarga besar. Kita sudah menuntaskan masa-masa penantian yang penuh dengan godaan, apalagi akhir zaman. Setelah berjumpa dengan pasangan, nikmat. Makanya sakinah itu adalah tentram, itu bahasa lainnya adalah mutmainnah gitu, bahasa lain. Makanya orang yang menikah setelah melalui perjalanan yang sangat menggoda syahwat, kemudian bertemu dengan jodohnya, maka otomatis sakinah. Orang yang tidak melalui jalur yang sah dijamin jauh dari sakinah. Jadi sakinah itu insya Allah jaminan dari Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Jadi ketika sudah punya pasangan, sudah sah, itu otomatis litaskunu. Pasti tenang, pasti sakinah. Untuk memperjuangkannya mawaddah warahmah, saling menerima kekurangan, saling mengisi kelemahan, warahmah, dan sama-sama mencari kasih sayang Allah. Nah itu perlu perjuangan. Ibu bapak jemaah sekalian,
Maka ketika kita masih enggan untuk taat, bahkan gelisah ketika taat, hati-hati, kita belum mencapai derajat mutmainnah. Biasanya kalau mutmainnah itu, bahasa lain sakinah itu kalau baca Quran. Makanya ketika dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sebuah kaum, orang-orang, kita semuanya dalam sebuah tempat di antara tempat-tempat milik Allah, masjid ataupun di tempat yang lain. Yatlu kitab Allah, kemudian di situ dibacakan ayat Allah, maksudnya baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian belajar tadarus taklim, mengkaji ilmu agama. Illa nazala alaihimus sakinah, tidaklah terjadi kecuali turunnya sakinah, ketenangan. Mari kita tarik bagaimana nih? Apakah ibu bapak duduk di sini tenang? Nah, itu tanda-tanda kita sudah mendapatkan nafsul mutmainnah. Tenang dalam taat, tenang dalam amal-amal sunnah, termasuk tenang dalam nuntut ilmu dan baca Quran. Kan ada aneh itu, baginya tahu ini majlis ilmu, di rumah itu tidak terlalu banyak kesibukan. Apakah kamu tenang gelisah, ingin berangkat saja, padahal tidak ada kepentingan yang mendesak. Jangan-jangan belum nyampe ke maqam mutmainnah karena masih malas atau masih susah untuk duduk. Mari kita tarik lagi bagaimana dengan diri kita dengan Al-Quran di rumah. Ketika kita mengosongkan waktu kemudian baca Quran, tapi gelisah, jangan-jangan di situ lalu lama belum sampai derajat sakinah atau mutmainnah. Tapi kalau ketika kita dulu kemudian asik sampai lupa waktu baca Quran terus, itu tanda-tanda kita sakinah, tanda-tanda kita mutmainnah. Sesuai hadis saya. Ibu bapak belum sholat, sedang di perjalanan, pikirannya ingin segera sholat kan? Akhirnya macet, gimana nggak tunggu? Oh, ini safar kan? Safar itu boleh dijamak ya. Karena berangkatnya 10:30 misal, kemudian perjalanan macet, hujan besar. Tadi malam hujan besar, juga macet ya, banjir juga. Kemudian pas berangkat itu sudah masuk waktu asar. Wah, bapak, memang bisa dijamakkan sedang safar. Zuhur dulu, tidak tenang di saat ini. Kemudian pas asar itu tambah macet, mampirlah ada kesempatan jam 5:04, masih bisa tuh. Kemudian segera ambil air wudhu. Pas ambil air wudhu ternyata airnya tidak ada. Cari mau nanya perbaiki dulu. Kemudian akhirnya jam 5:20 ketemu air. Alhamdulillah wudhu. Setelah wudhu rasanya tenang, sudah bisa wudhu. Setelah bisa wudhu kemudian cari tempat di masjid, sudah agak gelap, langsung sholat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tadi belum sholat dulu dan asar. Akhirnya setelah salam sholat zuhur mulai tenang. Beres salam setelah sholat asar tambah ke tenang. Nah, tenang itulah mutmainnah, tenang dalam taat ketika sudah selesai melaksanakan kewajiban. Bagaimana rasa ibu bapak ketika saum bertemu dengan maghrib? Rasanya gimana? Bahagia, tenang. Bahkan itu jaminan dari Rasulullah. Listo ini farhatani, bagi orang yang saum itu dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, bagian yang pertama dia pasti akan mendapatkan farhat, bahagia ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bagian yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhan. Rahasianya apa? Karena sudah melakukan saum berarti taat dengan aturan agama, taat karena tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah, buka atau tidak ada yang tahu karena yang saum. Tapi ketika berjumpa dengan maghrib, tenangnya luar biasa, batinnya itu luar biasa, nikmatnya. Ini kebahagiaan ini disebut dengan ketenangan. Beda dengan kisah tadi ke Pangandaran, ketika makan itu semu, ditambah lagi pasti bosan. Tapi tenang yang ini nambah. Duduk di majelis ilmu, kok nikmat majelis ilmu, cari majelis yang lain, ini nambah. Kadang-kadang fisik yang tidak bisa mengimbangi. Begitu
Begitu juga nikmatnya sholat sunnah, itu kan sholat sunnah. Apakah bosan sholat sunnah Senin Kamis? Tidak bosan. Kenapa? Karena turun ketenangan. Kalau jujur ibu bapak, sholat sudah berapa ratus ribu kali kita lakukan. Pernah bosan tidak? Pernah hampa tidak? Rasanya ingin nambah terus. Kok nikmat ya di masjid ini? Kok nikmat ya ketika berjamaah? Kok kayaknya duha itu kurang ya 2 rakaat, ini tambah lagi. Itulah ketika kita ngejar-ngejar ketenangan, ngejar-ngejar nafsu mutmainnah. Ibu bapak jemaah Masjid Alamiah rahimahullah, rangkaian 3 doa berikutnya sebagai jaminan untuk mendapatkan nafsu mutmainnah adalah doanya Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnatan. Ya Allah, berikanlah kepadaku olehmu jiwa yang tenang. Berikutnya adalah tu'minu biliqa'i. Berikanlah keyakinan, seyakin-yakinnya bahwa aku bisa bertemu denganmu. Berarti ibu bapak, rumus tenang menurut rangkaian doa ini adalah sejauh mana keyakinan kita liqa'i, untuk bertemu dengan Allah. Para ulama yang saya baca, liqa itu kan bahasa Arab artinya bertemu. Bisa 2 makna. Orang yang tenang itu, biliqa'i itu bertemu dengan Allah nanti di akhirat, jelas. Bahkan kenikmatan puncak yang luar biasa nanti di surga itu bertemu dengan Allah. Dan jangan dibayangkan bertemunya seperti bertemu dengan makhluk Allah alam, tapi sebagai perumpamaan, sebagai gambaran. Misal ibu bapak diundang oleh seseorang yang kita kagumi, taruhlah orangnya solid, kaya raya, kemudian ingin sangat bertemu, sangat ingin bertemu secara langsung. Sebut saja ulama A. Ulama itu mengundang kita jemaah semuanya, Masjid Al-Aniyah ini datang ke sana, ingin bertemu. Kemudian sudah nyampe di sana, ternyata kata pelayannya, kata tugas keamanan di rumah tersebut, silakan ibu bapak jemaah Masjid Al-Aniyah sudah diagendakan. Katanya ulama ini, kata bapak, tunggu saja di sini, silakan makan, silakan ada kolam renang, pokoknya bebas. Bila perlu ibu bapak juga dikasih pakaian segalanya, mau dikasih. Akhirnya kita nunggu sehari, asik ya, kita makan, tidak bawa pakaian, kasih pakaian. Wah, pokoknya mah dikasih kemewahan yang luar biasa. Tapi masih belum bertemu. Hari kedua begitu lagi. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, bosan juga lah. Karena targetnya ingin ketemu. Akhirnya sudah 1 minggu ternyata tetap tidak ketemu. Kira-kira kecewa tidak? Kecewa. Karena target kita ingin ketemu, bukan makan-makannya, bukan fasilitas yang begitu banyaknya. Targetnya ingin ketemu. Ternyata pulang dengan hampa. Yang dibicarakan apa? Ya, tidak ketemu. Saya memang sih makanannya enak, fasilitasnya luar biasa, tapi tidak ketemu. Kata ulama tasawuf, kurang lebih di surga itu begitu. Kalau kita ngejar-ngejar, tidak lagi 70, gitu kan. Kemudian fasilitas ini segala ada dan sebagainya. Hakikatnya kan nanti di surga itu tidak ada ujungnya lagi, itu tidak ada mati lagi, terus saja hidup. Kalau kita hanya, mohon maaf, bidadari, makan lezat-lezat, bahkan sudah tidak ada kotoran lagi, tidak usah mikirin BKW apa di sana itu, tapi ternyata tidak ketemu dengan Allah, maka sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu justru akan berjumpa dengan Allah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang menarik, kata ulama, tu'minu biliqa'i, aku yakin akan berjumpa denganmu. Ternyata jangankan di akhirat nanti, di dunia pun orang yang tenang mutmainnah itu harusnya sudah bertemu. Tapi bertemu bukan makna bertemu secara fisik, tapi apa? Bertemu keyakinannya. Bukankah ada sebuah kisah waktu zaman Umar bin Khattab
kemudian melobi ketika kambingnya tambah banyak, kemudian dibisikin, wahai pengembala, ini kambingnya begitu banyak, ini punya siapa ini? Punya majikan saya. Oh, punya majikan. Apakah majikanmu tahu bahwa jumlah kambing ini berapa? Oh, tidak tahu. Asalnya berapa? Ya, asalnya 4 pasang. Sekarang sudah 1000 ini. Bagaimana kalau saya beli? Bukan minta, beli saja. Saya beli kepadamu kambing-kambing yang bagus-bagus itu. Karena majikanmu tidak tahu. Kemudian jawabannya apa? Ya, tetap saya tidak berani. Harus ada izin, harus diketahui oleh majikan. Ya kan majikan tidak tahu. Betul, majikanku tidak tahu. Tapi Tuhan yang majikanku tahu. Allahu Akbar. Keyakinan itulah sebetulnya liqa'i Rabbi, sudah bertemu dengan Tuhan. Ketika kisah seorang guru menyuruh kepada santrinya menyembelih seekor burung, syaratnya tidak ada yang tahu. Pantas saja seorang guru ini kok sangat sayang kepada santri yang ini, membuat cemburu yang lain. Justru ketika diuji seperti itu, santri yang lain ketika dia sudah tengok kanan tengok kiri tidak ada siap dan siap sembelih, ternyata santri yang satu ini datang dalam keadaan belum disembelih itu burung. Ditanya oleh kiainya, kenapa kamu belum disembelih? Tapi tadi kan syaratnya jangan ada yang tahu. Kemanapun saya pergi, ke gua, ke tempat yang tidak ada orang sekalipun, ternyata saya tetap tidak bisa mengelak bahwa tetap ada yang tahu. Innallaha alimun bidzati sudur, ya Allah yang Maha melihat. Itulah muraqabatullah. Ibu bapak, ketika kita melakukan maksiat kemudian langsung ingat Allah melihat saya, hakikatnya dia itu sudah mendapatkan ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan ketika dia merasa dikatakan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu atas kamu terus-terusan mengawasi. Maka harus ada mental muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sholat saja merasa tidak diawasi oleh Allah, kemana-mana pikirannya. Sholat juga asal berkewajiban, sudah jelas-jelas dikasih waktu ya, bangun tidur subuh namanya, tambah waktu sedikit dalam keadaan sibuk tengah hari zuhur kita juga harus sholat. Dari zuhur barangkali pertengahannya sebelum malam kita lupa kepada Allah, disuruh sholat asar. Pergantian siang dengan malam maghrib, sebelum tidur isya. Itu sebetulnya sudah disetting supaya kita itu merasa berjumpa dengan Allah selalu. Itu pun kadang-kadang kita lupa. Maka orang yang nafsu mutmainnah, yang hatinya tenang, yang hatinya jauh dari gelisah, sesungguhnya jangan nunggu nanti di akhirat. Harusnya ada perasaan kita itu, ada rasa diawasi oleh Allah, ada rasa kedekatan dengan Allah. Ini ada rumus ibu bapak ya. Orang yang putus asa itu sesungguhnya dia sedang putus rasa. Supaya kita tidak putus asa, maka jangan putus rasa. Rasa apa? Rasa dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang putus asa, sudah jelas ya, dia rasa kepada Allah sudah hidup. Makanya ciri orang yang sabar itu, idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mah ketika dengar itu teh gambarannya orang yang meninggal kan. Padahal ayatnya idza asabathu musibah, apabila menimpa kepadamu sesuatu yang tidak kau inginkan. Dar yang pikiran teh sama musibah itu kaburuan gitu nya. Musibah itu bencana besar, bukan. Musibah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Apa yang dilakukan? Inna lillahi, sesungguhnya saya itu darimu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku pun akan kembali kepadamu. Contoh sederhananya gini, supaya kita merasa diliqa'i. Ibu bapak jalan, pas sudah sedang jalan ternyata tersandung sampai kakinya itu sakit luar biasa. Itu namanya musibah. Inginnya kaca. Ibu bapak mau ke masjid, kan keinginannya ke masjid, tapi tersandung.
terpeleset, akhirnya kan tidak nyampe. Itu kan musibah. Kenapa? Inginnya ke masjid, inginnya sampai, ini jadi tidak, malah jadi sakit. Jalan inginnya normal seperti kemarin biasa-biasa saja, sekarang kesandung. Itu namanya musibah. Apa katanya? Inna lillahi. Langsung hakikatnya ini darimu ya Allah. Pasti engkau ini sedang mengujiku. Selama ini lupa syukur kaki. Nah itu kembali kepada Allah. Kemudian wa inna ilaihi rajiun. Dengan kejadian ini, dengan tersandung ini, sesungguhnya amal saya itu dikembalikan kepada Allah. Apakah jadi amal baik atau jadi amal buruk? Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu di dapur ya, pas agak melamun sedikit jedot keningnya, jedot langsung. Ini dari Allah ini ya. Rumah ini juga dibangun oleh saya, hakikatnya dari Allah. Tetapi ini kok bisa kejerat? Nah, ini hakikatnya dari Allah. Jangan-jangan kurang syukur dengan kepala ini. Jangan-jangan saya itu selama ini lupa kepadamu ya Allah. Itu maksudnya inna lillahi, kembalikan kepada Allah. Kemudian wa inna ilaihi rajiun. Dengan kejadian ini nanti ada catatan di Allah itu. Apakah jadi amal baik atau jadi amal buruk? Itulah ketika kita liqa'i, merasa berjumpa dengan Allah, jangan menunggu nanti di akhirat. Sekarang harus dilatih. Yaitu apa? Jangan sampai putus rasa di Allah SWT. Rasa dinilai oleh malaikatnya Allah. Raqib dan Atid terus. Kalau sudah putus rasa, sudah tidak ada rasa lagi, merasa ditata, merasa diawasi, merasa kita itu semaunya saja. Makanya ibu bapak ketika punya keinginan, kemudian tidak tercapai, kecewa, nah itu sedang putus rasa. Kalau yang punya rasa dengan Allah tidak tercapai, benar ya, memang lemah, saya itu makhluk, saya itu tidak ada apa-apanya. Allah yang Maha Kuasa. Inna lillahi, kembalikan kepada Allah. Makanya setiap keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kurang lebih maknanya begini, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya akan melakukan aktivitas, saya akan melakukan sesuatu sekemampuan saya, ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi tawakal ke Allah, selebihnya yang di luar kendali saya, pasrah kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan apapun illa billah, kecuali dengan kekuatan pertolongan darimu ya Allah. Makanya kata para ahli, ketika kita keluar rumah itu selalu pasti ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Ketika yang dalam kendali kita, lakukan semaksimal mungkin ikhtiar, tapi siap-siap ada yang di luar kendali kita. Itulah yang harus tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya, membalut mutmainnah itu apa? Harus ada rasa selalu berjumpa dengan Allah. Kalau di dunia merasa diawasi, ditata oleh Allah, dan hadiahnya berjumpa yang sesungguhnya nanti di akhirat. Yang kedua adalah wa tardo biqadai, dan aku ridho ya Allah dengan setiap takdir darimu. Maka orang yang tenang itu mental ridho dengan kejadian yang sudah terjadi. Kalau tidak terima dengan kejadian yang sudah terjadi, tidak akan mendapatkan nafsu mutmainnah. Ibu bapak pasti mempunyai masa lalu ya masing-masing. Di antara masa lalu itu masa lalu yang menyakitkan. Ada? Mungkin dulu pernah ada yang ngata-ngatain ke kita sampai sakit hati. Mungkin ada orang yang ternyata beda pendapat dengan kita, kemudian cara untuk menyampaikannya kok menyinggung perasaan. Ada kan? Supaya kita mutmainnah, ridho karena sudah terjadi. Apakah ridho dengan sudah yang telah ridho dengan sesuatu yang sudah terjadi itu dilupakan? Bukan. Karena lupa dan ingat itu bagian akal. Selama akal kita normal tidak akan lupa. Tapi ridho itu dengan hati, jangan jadi kebencian, jangan tumbuh dendam. Dulu pernah ada yang menyakiti hati saya Pak ya,
kapan? Ya dulu sudah terjadi kan sudah simrido. Kumaha caranya? Caranya adalah satu, terima dulu memang sudah terjadi. Nah ini yang kedua apa? Maafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Dengan apa maafkan? Dengan akal bukan? Bukan, dengan hati. Tapi tidak lupa. Oke, ketika tidak lupa, maka jadikan ibrah, jadikan pelajaran hidup untuk kita. Untuk yang sudah terjadi cukup jadikan pelajaran untuk lebih baik lagi. Itulah kurang lebih. Jadi watardo bil qadari. Satu, merasa selalu berjumpa dengan Allah. Yang kedua, setiap kejadian apapun kita harus gitu. Yang terakhir, yang ketiga, wa taqnamu bi aqa'i, dan aku merasa puas dengan setiap pemberian darimu. Nah, ini urusannya dengan rezeki. Bahwa rezeki kalau kita masih belum mensyukuri, biasanya tidak akan tenang. Nih rumus ibu bapak ya, rumus. Sebanyak apapun karunia Allah itu banyak ya, bisa berkedip, punya pasangan, punya anak, tapi tidak disyukuri, maka tidak akan merasakan nikmat. Sekecil apapun karunia Allah, jika disyukuri, maka akan merasakan nikmat. Berarti nikmat tidak nikmat itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi disyukuri atau tidak. Ibu bapak jemaah sekalian, jangan-jangan kita itu jauh dari perasaan syukur, maka siap-siap jauh dari nikmat yang akan dirasakan. Sekecil apapun, bisa berkedip, masih bisa bernapas, terima kasih ya Allah. Nah itu nikmat nanti. Tapi ini mah masih banyak, tapi sudah disyukur. Pikirannya tuh bisa, iya sih, tapi saya belum merasakan ini. Iya sih, saya dapat ini, tapi orang lain dapat. Ah itu susah merasakan nikmatnya. Makanya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, jika setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu disyukuri, justru oleh Allah la azidannakum. Allah terus menambah di sini ibu bapak, jangan dibayangkan menambah secara materi. Kalau menambah secara materi repot juga, capek juga. Contoh misalnya sudah dapat rumah satu, disyukuri nambah rumahnya jadi 2, tahun depan jadi 4, jadi 5, capek pak ya. Ternyata maksud azidannakum itu tadi kedalaman memaknai nikmat yang didapat. Apa puncaknya? Ketenangan. Insya Allah. Waktu syuruk saya lihat hari ini jam 6 pas ya. Intinya doanya Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah wa tu'minu biliqa'i wa tardo biqadai wa taqnahu bi'aqai. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'i wa tardo biqadai wa taqnahu bi'aqai. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, meyakini akan berjumpa denganmu, meridhoi setiap takdir darimu, dan merasakan kepuasan setiap pemberian darimu. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ada tanya jawab, kalau satu dua menambahkan. Sekap dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulika ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami senantiasa hatinya zikir kepadamu. Jadikan
setiap kajian ba'da subuh di masjid ini sebagai saksi kelak penyelamat pemberat timbangan kebaikan di hadapan. Wa'ala, ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas kami senantiasa ala dzikrika wa syukrika menjadi tambahan rasa syukur kepada Engkau. Jadikanlah setiap nikmat sekecil apapun yang Kau berikan kemampuan untuk mensyukurinya, sehingga kenikmatan itu ditambah olehmu dalam hati ini sampai mendapatkan derajat mutmainnah ketenangan batin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi bisyaitanir rajim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.